Oke, selamat malam teman-teman MS Trade and Investment. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade. Oke teman-teman, tadi siang saya mengadakan live itu ada satu komentar ya dari viewer saya yang mengatakan ini ya, Pak saya beli BBRI, Pak saya beli BBRI, terus saya kemarin pasang stop loss ya, kenanya di sekitar 5% ya, seperti itu. Nah, dari artikel itulah saya akhirnya membahas lagi tentang teknik saya di dalam trading ya. Jadi bahasan saya ini adalah tentang kalkulator sederhana yang selalu saya gunakan untuk trading ya. Jadi di dalam trading itu saya selalu menggunakan kalkulator sederhana yang saya buat dengan Excel ya, dengan Microsoft Excel. Itu yaitu saya gunakan untuk masuk ke saham. Untuk masuk ke saham beberapa lapis ya. Jadi gini teman-teman, artinya jadi kalkulator ini selalu saya gunakan agar saya itu ketika trading bisa mendapatkan harga terbaik. Seperti kita tahu, seperti yang kita tahu ya, harga itu bergeraknya itu di luar kendali kita ya. Kita hanya bisa membeli saham tersebut lalu menjualnya ketika dia naik atau sudah untung. Tetapi kadang kita beli saham tersebut malah turun seperti itu ya. Terus mungkin teman-teman memasang stop loss yang ketat sekali. Padahal sebenarnya karena kondisi sekarang memang volatilitasnya tinggi, jadi stop lossnya sering kena seperti itu teman-teman. Jadi pertanyaan yang paling berat yang sering ditanyakan ke saya itu antara lain ya, salah satunya stop lossnya di berapa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, besok masih naik nggak? Itu susah. Atau saham apa yang akan naik? Itu susah. Nah, oke, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stop loss teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini pertanyaan ini susah sekali dijawab? Karena beda teman-teman. Saya membeli saham time frame-nya beda dengan teman-teman. Teman-teman beli BRI mungkin dengan saya beli BRI beda time frame-nya kan. Mungkin saya kalau membeli dalam seminggu 2 minggu saja gitu. Tapi ada juga yang teman-teman mungkin level investor gitu kalau beli ya cukup lama, ada juga. Ada juga yang beli hanya hitungan lebih singkat dari saya, hari saja seperti itu. Itu semua akan berbeda di dalam teknik pemasangan stop loss-nya ya teman-teman. Nah, ya di sini yang mau saya sampaikan adalah jujur aja saya untuk stop loss itu longgar. Terutama saham-saham itu sudah saya hafal gerakannya, dan terutama saham itu bukan saham gorengan teman-teman ya. Jadi tadi saya dengar ada teman beli BBRI terus stop lossnya cukup ketat. Saya cek di BBRI sekarang. Malam ini agak lambat internetnya. Online tradingnya agak lambat ya. BBRI beli stop lossnya cukup ketat ya, memang cukup dalam ya ini turunnya BRI ini ya. Makanya saya sampai sekarang belum pegang banking teman-teman. Dari tren chartnya aja masih seperti ini ya. Ini kembali ke support lagi. Jadi ada teman yang beli BBRI dengan stop loss 5%. Mungkin kalau belinya di atas stop loss 5% udah kena ya, untung sekali sekarang cover ya gitu. Seperti itu. Tetapi pertama kalau banking saya saat ini nggak pegang ya. Oke, selanjutnya di dalam saya trading itu saya selalu stop loss pasti ada ya. Cuman saya agak longgar. Yang kedua, yang utama maksud saya itu adalah saya selalu masuk itu di dalam beberapa level teman-teman. Di dalam beberapa level. Oke, saya contohkan aja ya. Kebetulan saya mencontohkannya dengan saham yang saya sering trading ya. Karena ini best practice saya bisa ceritakan ke teman ya. Oke, saya gunakan KF aja ya. KF ini rentangnya lebar, gerakannya lagi asik seperti itu. Oke teman-teman, setelah KF kemarin naik itu saya ingat barang saya di 1600-an ya, di sini 1600-an, ini barang saya di sini ya. Kemudian naik kan sampai sekitar di sini tuh saya dapat di sini nih itu dapat sekitar
110%, tapi average jual saya itu di 28 ya, 2850. Average jual saya di 2850 seperti ini ya. Average jual saya. Jadi ketika saya beli di 16 naik ke sini 33 kemudian turun lagi. Turun kan sempat dalam di sini di 2000 ya, 2000-an itu saya udah sell di 28 teman-teman, 2850 saya sell ya. Terus kemudian naik lagi ya, naik lagi. Saya nggak pegang sih waktu itu karena tahu sendiri ini sehari aja langsung naik, 2 hari aja udah langsung mentok di puncak, takut kan. Nah baru ketika Kimia Farma mulai turun lagi, saya mulai masuk lagi teman-teman. Saya mulai masuk lagi, ini saya akan clearkan dulu biar teman-teman nggak keganggu. Saya clearkan dulu ya, ingat tadi saya 2850 saya keluar, oke. Jadi ketika Kimia Farma tuh turun, teman-teman turun ya ini, itu saya masuk lagi. Saya ingat entry pertama saya itu di maaf, entry pertama saya itu di 3250. Saya masih ingat 3250 ya. 3250 ya, sekitar inilah. Ternyata breakdown teman-teman. Nih. Turun dalam. Kemudian besoknya naik. Nah, itu saya langsung aja saya tulis di sini teman-teman ya. Saya masuk pertama di 3250. Jadi ini kalkulator sederhana saya yang saya gunakan. Di sini udah saya tes statusnya oke ya. Nama tickernya saya isi Kimia Farma. Kemudian ini adalah entry 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini jumlah lotnya. Oke, ini saya nolin semua. Ya, harganya saya nolin semua. Oke, ini harga terakhir, last price ya. Last price. Ini last price-nya. Last price-nya saya nolin semua. Oke. Jadi saya masuk Kimia Farma itu 20 lot. Oke, di 3250, 40. Ya, saya udah beli segini ya. Pada waktu itu turun dalam teman-teman. Ini harga terakhir misalkan di 3000-an ya, 3000-an ya di sini ya. Itu saya masukkan last price-nya 3000. Ini saya udah ruginya 480 ya. 480. Kemudian dia turun ya, turun. Terus dia naik lagi. Naik lagi kalau misalkan di sini sebenarnya naik lagi ke 3305 ya. Naik lagi ke 3300 maksud saya. Saya untung 120. Tetapi ini tidak saya jual, baru 20 lot teman-teman. Kalau dia naik tinggi ya mungkin saya jual. Kalau dia tetap di situ aja saya belum, saya masih akan nambah. Nah, ternyata dia turun lagi, teman-teman. Turun lagi. Saya tuh belum ngambil sama sekali ini. Karena waktu itu saya masih ada di saham lain ya. Jadi saya belum ngambil dulu lah, nggak buru-buru seperti itu. Lagian di posisi ini dia belum bentuk apa ya, belum ada perlawanan seperti itu loh. Saya belum ngambil gitu loh. Sebelum ketemu support juga belum ada ini. Nah, supportnya kan di sekitar sini. Jadi saya belum ada untuk ngambil. Saya rencana ngambilnya memang di sekitar 2000-an ya. Oke. Jadi saya belum ngambil. Begitu turun. Nah, misalkan pas turun di sini ini kemarin, saya itu nggak ngambil karena posisi saya cash saya short banget kemarin. Saya masuk ke saham lain. Baru saya mulai masuk di 25-an lah. Seperti itu. Ini misalkan saya masuk di situ ya. Saya pastinya nggak tahu harganya ya, di 20 lot di 25. Nah di sini waktu itu harga 2,5 ya, berarti berarti average saya langsung kebentuk teman-teman ini. Ini average saya ya, average saya segini. Saya nambah di 2,5 ya average saya di sini. Ini harga terakhir adalah 25 misalkan. Saya masih rugi berapa? Saya masih rugi 1,4 teman-teman ya. Saya masih rugi segitu, 25. Nah, seandainya kemarin saya belinya di bawah itu lebih banyak, misalkan di 2,5 saya ngambil ya, misalkan di 2,5 saya ngambil di sini. Di 2,5 misalkan di sini saya ngambil. Oke, di sini saya ngambil misalkan, terus kemudian
sempat ke bawah biasanya nggak dapet ya. Anggap aja misalkan di 2460 ya. Waktu itu temen ada ajak-ajak ambil di 2450. Misalkan nambah lagi, dia ada gerakan naik, mulai nambah lagi 2450. Di sini average saya udah 27 ya. 27. Nah, ini masih ada sisa nih, masih ada sisa. Saya rencana kan belinya 100 lot, tapi masih ada sisa 40 lot. Ini belum saya beli gitu loh. Belum saya beli. Saya masih simpan dulu dengan posisi lot saya sekian. Nah, ketika itu ternyata Kimia Farma naik teman-teman ya. Seperti kebiasaannya dia setiap turun dalam beberapa hari dia akan naik. Dan masa sekarang juga Kimia Farma, farmasi diuntungkan dengan kondisi ya vaksin-vaksin seperti ini. Berita-berita tentang vaksin masih berseliweran. Maka ada news orang beli seperti itu ya kita manfaatin aja teman-teman. Kita manfaatin aja. Nah, seperti ini dia naik. Nah, itu naik ke 2890. Anggap aja di closingan 2890. Ketika harganya di 2890, saya masukkan last price-nya nih ya. 2890. 2890. Nah, di sini saya udah untung teman-teman, 960. 2890. Terus kemarin sempat naik, saya nambah ya di berapa itu? Kemarin di 3060. Average saya di 28 teman-teman, average saya masih di 28 karena saya ketolong di dua harga ini yang di bawah ya, dua harga ini di bawah, jadi menolong average saya. Ketika naik saya average up teman-teman di 3060 dan kan sempat turun teman-teman ya, sempat turun lagi kan. Nah itu saya nggak ngambil teman-teman, porsi saya udah hampir habis ya, 28. Nah baru hari ini naik ke 3180 closingannya. Closingan 3180, saya tulis 3180. Nah, teman-teman, seperti inilah. Ya, kenapa ketika masuk ke satu saham itu saya masuknya selalu saya pecah-pecah ya. Bagaimana seandainya misalkan teman-teman saya geser ke sini. Ya. Seandainya teman-teman masuknya langsung. Ini saya nolin. Masuknya langsung 100 lot. Ya, di harga 3240. Harga sekarang 3180. Sampai tutupan hari ini pun masih rugi, teman-teman. Ya. Beda misalkan teman-teman masuknya 4 kali lah misalkan. 25 ya. Di 3250. Kemudian di 3000 misalkan teman-teman menggunakan pendekatan ini, pendekatan yang bulat, misalkan di 3000 teman ngambil, kemudian di 2500 teman ngambil ya. Ya, kemudian misalkan naik nggak sempat ngambil kan di 2250 memang nggak sempat turun, teman average up lagi di 2750. Nah, di sini harga average teman-teman tuh di 2873 ini. Ya. Dicoba saya cek nolin ya. Ya, betul. Jadi 2873. Nah, di sini harga saat ini 3180 teman-teman masih untung 3 juta. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau trading, gunakanlah entry yang bertahap ya. Nah, mungkin ada kasus lain saat misalkan nih, saya udah ngambil nih, gitu loh. Saya udah ngambil di 2,5 gitu loh ya, bisa aja saya udah ngambil di 2,5. Ternyata dia naik ke 28 teman-teman. Yang pembelian kedua ini naik ke 28. Jadi saya jual aja 20 lotnya ya. 20 lot saya jual, beli 25, beli 2.500. Jadi belinya ini 2.500, jualnya 28. Ya, kan untungnya berapa itu? Untungnya kan 28 kurang ini kan belinya 20 lot, berarti 20 kali 100. Jadi keuntungannya berapa teman-teman? Keuntungannya ini 2000 kali ini. Ada keuntungan juga 600 teman-teman. Jadi ketika teman sudah punya posisi 20 lot di 3240, kemudian beli lagi di 2500 pembelian kedua ya.
Kemudian dia naik ke 2.800, tetapi teman rasa ini nggak kuat naiknya. Jual dulu, tapi jangan semua, ingat, jangan semua yang dijual. Yang dijual hanya yang harga 2.500. Pasti ada pertanyaan, kan ruwet ngitung seperti ini. Tidak akan ruwet kalau teman-teman belinya itu harganya itu sama terus lotnya seperti ini. Misalkan teman beli di 24, ini misalkan beli di 2600 ya. Jadi teman beli 20 lot di 32, beli 20 di 525, beli 20 lot di 24, beli 20 lot nih di 26. Nah yang 3 ini ya, yang 3 ini teman-teman misalkan belinya, yang 3 ini misalkan teman-teman belinya pas turun kemarin ya. Average-nya berapa? Average-nya udah 26 nih, bagus sekali. Nah kalau dia teman-teman jual di 28 misalkan, lastnya 28, teman-teman masih untung, keluar semua pun aman ya. Tetapi seandainya lastnya hanya 27 misalkan, hanya untung 120 kalau Anda jual semua ya. Nah bisa jadi Anda mungkin rela menjual semua, tetapi ya hanya untungnya 120 karena teman ada harga atas. Tetapi kalau misalkan mau sifatnya trading saja, ya jual hanya yang 3 ini teman-teman. Yang 20 lot masih nyangkut. Saya biasa seperti itu. Seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Ini termasuk cara money management ya. Yang penting catatannya harus punya. Teman-teman harus bikin Excel ya. Seperti ini. Catatannya jangan sampai ini ruwet gitu loh. Misalkan belinya di sini 11, belinya di sini 19, belinya di sini 14, belinya di sini 9, seperti itu. Nanti kalau menjual agak susah, nggak hafal teman-teman. Mending dipasin aja 25 gini, atau 20 gitu. Nah ini teknik saya yang saya pakai teman-teman, dan dipakai juga teman chat saya dari Jogja, itu ada juga ya, teman-teman chat rutin saya menggunakan cara seperti itu. Jadi harga pembelian terbawah biasanya dilepas dulu ya. Harga ini yang penting tidak rugi aja seperti itu. Jadi nanti ketika dia naik ya kita terserah, kalau naiknya udah melewati last price average pembelian kita ya, last price-nya udah melewati average pembelian kita ya kita jual aja nggak apa-apa gitu. Kalau belum ya terserah, mau lepas semuanya pun nggak apa-apa. Jadi misal pun hari itu di porto Anda hanya ada Kimia Farma ya, Kimia Farma 20 lot, jadi seperti ini. Jadi misalkan di porto Anda saat pagi hari hanya ada 20 lot Kimia Farma. Nah terus Kimia Farma turun teman-teman beli 20. Misalkan belinya di 25 ya, belinya 226, belinya di 27. Nah kemudian harga closingnya di 28 misalkan, 28.50 ya. Teman-teman mau netting nggak apa-apa, jual yang 3 ini nggak apa-apa. Jadi misalkan 3 ini dijual berarti untungnya berapa? Nah kalau misalkan teman-teman jual punya yang 3 aja, kalau teman-teman jual ya harga average teman-teman 26 ya, closingan 28, nettingnya teman-teman ada dana masuk 1,5 juta. Seperti itu. Itu cara kita trading dengan kalkulator sederhana seperti ini. Inti di sini adalah teman-teman harus kuat hitungan di sini. Kalkulator sederhana buat pakai Excel. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk cut loss saya jarang, terutama saham-saham bagus, saya jarang cut loss ketat. Saya justru lebih sering memainkan portofolio seperti ini. Mungkin bagi yang belum terbiasa ini ribet ya, tapi ini enak sekali teman-teman. Ini namanya netting, bisa mengurangi kerugian dan juga teman-teman masih bisa trading walaupun masih ada sangkut ya. Overall yang Anda lihat itu bukan ruginya, tetapi yang Anda lihat adalah pertumbuhan dari portofolio teman-teman semuanya. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade ya, membahas tentang kalkulator sederhana dalam trading multilayer yang bisa kita gunakan untuk menghindari stop loss yang terlalu sering terkena. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Teman-teman jangan lupa subscribe,
like dan share, beritahukan ke teman-teman Anda ya apabila teman menganggap bahwa channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.